bagaimana ini Pak Din? Apa boleh saya minta bantuan ini sama Pak Din? Wah, boleh Bu Mul, boleh. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Pak Bu Mul? Ya begini Pak Din, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Jamil. Kalau boleh saya minta tolong pada Pak Din untuk menjadi pengamat bagaimana jalannya coaching yang saya lakukan. Begitu Pak Din? Oke, boleh Bu Om. Nah, bagaimana cara kerjanya Bu Om? Begini Pak Din, sekarang saya akan melakukan coaching model supervisi klinis dengan saya sebagai coach dan Pak Jamilul Mujadid sebagai coachee. Nanti Pak Din mengamati jalannya coaching pada aspek pengajuan pertanyaan berbobot. Begitu Pak Din. Oke. Kompetensi aspek pertanyaan berbobot ya. Nah, kalau untuk langkahnya bagaimana Bu Om? Begini Pak Din, ada beberapa langkah, ada 3 ya. Yang pertama, Pak Din akan melakukan kita praobservasi dulu ya dengan bantuan POM 1, kemudian saat observasi dengan bantuan POM 2, dan pasca observasi dengan panduan POM 3. Nah, untuk praobservasi ini Pak Din amati dulu sebelum proses coaching ini dengan melihat tujuan, area pengembangan yang hendak dicapai, strategi yang dipersiapkan, serta catatan-catatan lain mungkin yang Pak Din lihat sebelum coaching ini dimulai begitu. Kemudian untuk observasinya ini Pak Din hanya mencentang saja ada tidaknya aspek yang dikembangkan yang saya lakukan begitu. Dan untuk pasca observasinya nanti Pak Din akan menanyakan refleksi diri saya sebagai coach, kemudian topik percakapan dan catatan serta rencana tindak lanjutnya. Untuk sementara begitu Pak Din. Oke. Siap Bu Om, Iya. siap. Nah, kira-kira untuk topik percakapannya apa nih Bu Om? Apa yang mau dikembangkan untuk coach ini? Untuk topiknya nanti saya ingin mengembangkan coach dalam hal pengembangan kompetensi pembelajaran Pak Din. Bagaimana Pak Din? Apakah sudah bisa dipahami maksud saya? Oke, siap. Saya sudah bisa memahami Bu Om. Siap. Ya. Kalau begitu sekarang kita akan memulai coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Jamilul Mujadid. Terima kasih Pak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ummu Salamah. Ya, bagaimana kabarnya Pak Jamil? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Semoga Ramadan kita berkah pada hari ini Bu Ummu Salamah dan Pak Din. Ya, terima kasih Pak Mil untuk bisa hadir kali ini. Kira-kira nih apa yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini Pak Jamil? Oh ya Bu begini, saya sebenarnya itu ada masalah yang ingin saya ceritakan pada Bu Ummu, boleh kan? Boleh. Mudah-mudahan nanti ketemu solusinya bersama ini Bu Ummu. Oh iya. Ayo ceritakan Pak Mil, apa ini permasalahannya? Begini Bu akhir-akhir ini saya merasakan pada pembelajaran kimia anak-anak saya atau murid saya kok cepat sekali lupa apa yang sudah saya ajarkan. Kemudian gambarannya baru saja saya jelaskan 3 menit misalnya, mereka saya suruh mengulang apa yang saya sudah jelaskan sebelumnya, mereka sudah lupa. Padahal saya sudah berusaha mengajar mereka dengan sangat detail. Oh begitu ya keadaannya Pak Jamil. Memang kondisinya seperti apa kini kira-kira Pak? Sehingga Pak Jamil mengambil kesimpulan demikian. Begini Bu saya mengamati dari keaktifan mereka di dalam kelas yang sangat rendah. Kemudian mereka kalau dijelaskan sebenarnya mereka diam, kondusif, manggut-manggut, artinya pasif lah, jarang bertanya, bahkan suasana kelas kondusif.
Namun kecenderungan penyelesaian tugas yang menurun dan mepet dengan deadline, kemudian hasil tes tulis mereka yang saya analisis rata-rata anjlok semua. Bahkan kalau disuruh untuk mengulang atau merefleksikan apa yang saya ajar barusan, mereka sudah lupa ini Bu Umu. Oh, berarti Pak Jamil sedang menghadapi peserta didik yang susah untuk memahami kimia, begitu Pak ya? Ya, Atau dalam artian cepat lupa walau sudah dijelaskan berkali-kali, begitu Pak ya? ya Bu. Permasalahannya ya? Ya, masalah saya Iya, seperti itu. iya. Kira-kira menurut pandangan Pak Jamil ini, apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini terjadi begitu? Oh iya Bu kalau saya ingat-ingat kembali ini, mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan itu monoton, itu yang pertama. Dan kemudian kurang menarik bagi siswa. Saya mengajar hanya ceramah saja, kemudian menjelaskan materi yang ada pada buku dan berpusat pada guru kayaknya. Saya sebagai guru itu hanya menjelaskan dan jarang interaksi sama peserta didik. Serta bisa juga karena monoton membahas soal-soal ya, dan mereka itu nggak terlalu senang kayaknya. J, Pak Mil ya. Sebenarnya Pak Mir ini sudah luar biasa keren ini Pak, sudah ini. Bisa mengidentifikasi permasalahannya dengan jelas. Oh, ternyata penyebabnya anak-anak cepat lupa pelajaran kimia disebabkan hal-hal tersebut begitu. Saya yakin ini Pak Mil bisa menyelesaikan permasalahan ini. Pak Mil tentunya pernah mengikuti beberapa pelatihan, baik itu pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran atau bagaimana mengelola kelas yang menarik? Pernah tidak Pak Mil ini? Ya Bu saya pernah mengikuti pengembangan diri seperti itu, terutama ketika masa pandemi ini. Saya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan online seperti pelatihan menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran seperti aplikasi Canva, kemudian aplikasi Pet Chemistry, kemudian pembelajaran berupa penggunaan model-model atom yang menarik ataupun pelatihan penggunaan media-media yang lainnya, Bu. Ya, oke, baik, baik Pak Mil. Nah, kan Pak Mil sudah mengikuti pelatihan penggunaan media pembelajaran ya ini ya, dengan berbagai aplikasi. Tentunya ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk menghadapi masalah yang dihadapi Pak Mil. Kira-kira ini Pak Mil, ketika mengikuti pelatihan tersebut, ilmu atau teknik apa yang didapat oleh Pak Mil? Coba diingat-ingat dulu nih Pak Mil. Baik, yang saya ingat ini Bu ya dari pelatihan itu, pelatihan itu mengajarkan kita bagaimana menerapkan media-media pembelajaran yang menarik yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian pembelajaran itu juga banyak mengintegrasikan IT yang merupakan kebutuhan belajar siswa zaman now lah, kalau dikatakan orang-orang zaman sekarang. Iya, bagus sekali Pak ya, zaman now ya. Nah, dari hasil pelatihan itu ini Pak Mil. Pak Mil tadi menyebutkan guru bisa menjadi menerapkan media pembelajaran yang menarik. Begitu ya Pak ya? Ya Bu. Nah, sebenarnya itu bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan tadi. Menarik artinya kan Pak Mil bisa membuat media pembelajaran yang menarik. Menggunakan aplikasi Canva, kemudian mungkin Pet Chemistry, model-model atom digital dan sebagainya begitu. Sehingga mungkin saja fokus anak-anak akan lebih baik dan lebih mampu mengingat materi yang Bapak sampaikan. Begitu ya, Pak Mil? Ya Bu Umu, ya. Ya, saat ini kan Pak Mil, kira-kira keadaan anak-anak yang mampu mengingat atau menguasai pembelajaran yang sudah Pak Mil, kalau kita skala dari 1 sampai 10, ada angka berapa ini? Kira-kira kemampuan mengingat anak atau menguasainya menurut Pak Mil? Tingkat kondisi belajarnya itu seperti apa? Di skala berapa begitu Pak? Baik, kalau menurut saya sejauh ini, Bu kalau diskalakan dari rentang 1 sampai 10, kondisi belajar siswa dalam mata pelajaran saya atau dalam artian kemampuan mengingat mereka itu di angka 5 ini Bu. Oh, begitu ya, di angka 5 ya Pak? Ya. Masih setengah ya?
Ya Bu Umu. Oh iya, ya. Salah satu alternatifnya ini mungkin nanti Pak Mil bisa menggunakan pelatihan yang tadi sudah Pak Mil ikuti ya, yaitu menerapkan berbagai media pembelajaran menggunakan IT pada pelajarannya Pak Mil atau pada pembelajaran kimia yang tadi ya. Ya. Namun kira-kira ini Pak Mil, apa hambatan untuk menerapkan media-media tersebut Pak Mil? Hambatan saya mungkin selama ini Bu Um ya, kurangnya praktik sehingga saya belum terlalu mahir dalam membuat media-media tersebut. Sehingga kalau saya membuat media tersebut membutuhkan waktu yang agak lama nih, serta belum terlalu fokus karena banyaknya tugas tambahan dari sekolah. Jadi kesannya ya belum siap mengajar atau dalam artian tanda kutip ya asal-asalan. Saya menggugurkan kewajiban saya sebagai guru untuk mengajar. Itu saja Bu. Begitu ya Pak Mil. Nah ini kan dari permasalahan yang sudah diverifikasi sama Pak Mil tadi ya, saya rasa Pak Mil memiliki gambaran ya, solusi lah begitu untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu cara atau solusi menurut gambaran Pak Mil seperti apa ini misalnya Pak Mil? Menurut saya Bu Um ya, setelah saya pikir-pikir ini, dalam situasi ini saya mungkin akan mencoba lebih menerapkan beberapa media pembelajaran di kelas saya dan juga banyak belajar sampai mahir dalam penggunaan media-media yang sudah saya pelajari ketika pelatihan-pelatihan tersebut agar tidak memakan waktu ketika membuatnya. Kemudian saya mencoba memanajemen waktu dengan baik agar bisa fokus menjalankan kewajiban untuk membuat media pembelajaran yang menarik dan sesuai kebutuhan murid saya. Selain itu juga, saya akan meminta rekan guru BK untuk membantu dan memotivasi murid saya yang saya rasa memiliki motivasi yang rendah dalam belajar. Dan juga kalau bisa melibatkan orang tua murid dalam proses penanganan masalah ini. Kemudian orang tua murid di sini saya harapkan membantu saya untuk memotivasi dan memantau perkembangan murid tentunya ini Bu. Ya, luar biasa ini Pak Mil ya. Nah, kan Pak Mil ini kan sudah memiliki gambaran solusi ya Pak Mil ya. Kira-kira ini Pak Mil, target sehingga anak-anak bisa termotivasi kembali ini. Jika kita skalakan di antara 1 sampai dengan 10, menurut Pak Mil di skala berapa ini? Maunya ditingkatkan ke angka berapa begitu Pak Mil? Kalau menurut saya ini Bu harapan saya jadi tidak muluk-muluk. Mungkin saya bisa meningkatkan dari angka 5 tadi menjadi angka 8 sampai dengan 9. Saya sudah bersyukur sekali itu Bu. Wah, luar biasa ini Pak Mil. Insya Allah Pak Mil, saya yakin Pak Mil bisa ini. Namun menurut Pak Mil, strategi konkret yang ingin diterapkan ini seperti apa ini nantinya di kelas Pak Mil? Saya sebelumnya sudah memiliki beberapa gambaran strategi konkret yang saya susun dan yang saya akan lakukan. Yaitu yang pertama, saya harus membuat perencanaan pembelajaran yang baik dan menarik, atau dalam artian RPP yang menarik dan sesuai kebutuhan belajar murid saya. Kemudian melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu sehingga dalam mengajar lebih memperhatikan kebutuhan mereka maunya seperti apa. Yang kedua, saya akan di sela-sela pembelajaran saya akan memberikan ice breaking minimum. Jadi ketika kelas sudah tidak fokus lagi, sehingga nanti yang tidak fokus akan menjadi rileks kembali, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan berkualitas kembali. Kemudian yang ketiga, saya rencananya akan menerapkan teknik stop dalam pembelajaran sehingga anak akan rileks kembali dan fokus. Yang keempat, saya akan mengajar dengan metode atau teknik yang menarik. Misalnya, pembelajaran akan saya lakukan bisa di dalam maupun di luar ruangan. Kelima, saya akan berusaha dalam mengajar menggunakan media IT yang menarik minat siswa. Kemudian keenam, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendapat masukan dan saran, bertukar ide ataupun bimbingan yang membangun dalam
pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian tidak lupa saya akan berkonsultasi dengan guru BK di sekolah untuk mendapatkan beberapa informasi murid terkait motivasi belajarnya. Nah, luar biasa ini strategi yang dilakukan oleh Pak Mil. Nah, di antaranya kan tadi ada ice breaking, ada assessment diagnostik, ada integrasi IT dalam pembelajaran, melibatkan teman sejawat, guru BK, dan kira-kira nanti proses penerapan strategi ini membutuhkan berapa lama ini, ya Pak Mil? Berapa lama ini kira-kira waktunya? Ya Bu, saya akan mencoba dalam 3 minggu ini dari persiapan sampai pelaksanaannya. Saya akan mencoba satu kelas dulu, yaitu kelas 12 IPA 1. Nanti kalau strategi ini berhasil, saya akan menerapkan di semua kelas yang saya ajarkan, dan rencananya 3 minggu dari persiapan sampai pelaksanaannya. Oke Pak Mil, berarti 3 minggu dimulai dari persiapan ya? Ya Bu. Ya, kira-kira yang dalam waktu 3 minggu ini yang bisa menjaga komitmen kita Pak Mil sehingga strategi ini bisa berjalan, yang mesti siapa saja ini Pak Mil kira-kira ini? Oh ya, tentunya yang menjaga komitmen untuk melakukan perubahan yang seperti ini belum tentunya diri saya sendiri, kemudian dukungan dari kepala sekolah atau atasan, kemudian murid, kemudian guru BK, kemudian teman sejawat juga tentunya, dan yang terpenting adalah dukungan dari orang tua murid. Wah, luar biasa sekali ini Pak Mil ya. Dengan melibatkan komponen-komponen yang tadi secara maksimal, kepala sekolah, kemudian murid, guru BK, wali murid. Ini Pak Mil sudah melibatkan komponen-komponen ini secara maksimal. Mudah-mudahan ini berhasil ya Pak Mil ya. Siswanya kembali fokus dalam belajar kimia dan mudah mengingat pelajaran kembali. Saya tunggu ini Pak Mil, 3 minggu lagi nih kabarnya. Dan perkembangannya gimana begitu Pak Mil? Saya penasaran ini bagaimana hasilnya. Nanti saya minta waktu lagi kepada Pak Mil ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Pak Mil, untuk harapan atau perasaan yang Pak Mil rasakan setelah kegiatan coaching ini bagaimana Pak Mil? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega dan senang karena dengan diskusi kita pada hari ini, saya mulai menemukan dan memikirkan solusi apa yang akan saya lakukan ke depannya. Mudah-mudahan masalah saya ini segera teratasi, dan murid saya kembali bangkit semangatnya dalam belajar, sehingga apa yang telah saya ajarkan membekas dan mudah diingat oleh mereka. Saya juga berharap dapat menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya, Bu Umu. Amin, amin. Alhamdulillah ini Pak Mil. Saya tunggu lagi nih lanjutan beritanya ini. Tentunya di lain waktu ya Pak Mil ya. Mudah-mudahan Pak Mil menjadi guru idola di sekolahnya, bisa menjadi teladan dan kreatif, dan kehadirannya selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Begitu ya Pak Mil? Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Nah, terima kasih. Bu. Ya, sama-sama Pak Jamil. Mungkin saya rasa cukup ya Pak Mil. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dan Pak Mil sudah melaksanakan coaching yang sungguh luar biasa, sangat menarik. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu dan Pak Mil. Namun sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu sama Pak Mil tadi. Nah, untuk alur ceritanya, untuk alur cerita pada proses coaching tadi sudah sangat tampak. Semua dari checklist yang saya sudah lakukan sudah tercantum, sudah dilaksanakan. Coachingnya sudah tampak dari awal. Nah, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak.
kemudian rencana aksinya juga sudah tampak, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah sangat kelihatan. Nah, untuk alur tirtanya menurut saya sudah tercapai untuk alur tirtanya. Nah, kemudian yang kedua, tadi Bu bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Nah, tadi saya juga memperhatikan Bu tampak sekali sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot yang dapat menjadi pemancing solusi dari permasalahan yang dialami oleh Pak Mil. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu dan Pak Mil. Yang pertama saya ingin tanyakan kepada Bu Yang pertama adalah, nah setelah melakukan kegiatan coaching, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan pertanyaan berbobot ini, Bu Ya, terima kasih Pak Din ya. Indikator yang tampak menurut saya dari pertanyaan berbobot ini yang tadi Pak Mil bisa memberikan gambaran solusi dari Pak Mil, dari Koci sendiri begitu. Kemudian Koci bisa memunculkan ide-ide baru untuk mengembangkan kegiatan KBM di sekolahnya. Salah satunya ada asesmen diagnostik, kemudian ada ice breaking, pembelajaran yang tidak monoton, dan bisa bekerja sama dengan guru BK dan rekan sejawat. Bisa juga tadi dari Koci melibatkan wali murid juga. Ya begitu Pak Din. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ini luar biasa. Nah, ini selanjutnya ini pertanyaan untuk apa namanya? Untuk Bu lagi satu lagi. Nah, tadi kan untuk coaching yang kira-kira untuk coach yang akan datang lagi, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh Bu untuk kedepannya? Untuk kedepannya sih saya ingin meningkatkan lagi ya kompetensi pertanyaan berbobot ini. Saya ingin tingkatkan lagi agar mampu memancing Koci dapat menyelesaikan permasalahannya dengan lebih kreatif begitu. Kemudian selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif begitu Pak Din. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bu Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir ini untuk Pak Jamil. Nah, kira-kira setelah melakukan coaching bersama dengan Bu kemudian tadi saya dengar bahkan sudah ada beberapa solusi yang didapatkan dari diskusi itu. Nah, kira-kira menurut Pak Mil ini setelah melakukan coach ini, kira-kira apa perasaan Pak Mil ini? Coba ceritakan. Baik, terima kasih Pak Din. Jadi saya selaku Kuci, alhamdulillah Pak Din, saya merasa lega dan senang karena saya rasa ketika praktik coaching yang saya lakukan dengan Bu Salamah, itu saya mulai menemukan dan memikirkan solusi dari permasalahan yang saya alami, yaitu kemampuan mengingat pembelajaran kimia saya yang rendah. Namun dengan beberapa pertanyaan Bu yang mengarahkan saya untuk menemukan solusi, kemudian menemukan strategi, kemudian menemukan ide-ide baru, saya rasa saya sangat senang sekali melakukan praktik coaching ini, Pak Din. Jadi alhamdulillah dengan praktik coaching ini secara ringkas saya katakan saya sangat terbantu karena di sini saya seolah-olah memiliki mitra atau teman berpikir untuk menyelesaikan masalah bersama. Begitu, Pak Din. Oke, baik Pak Mil sama Bu luar biasa. Terima kasih banyak untuk coachingnya hari ini. Saya kira coaching yang dilaksanakan sudah luar biasa, sudah berjalan sesuai dengan alur yang diharapkan, di mana alur tirta yang kita pelajari sudah terpenuhi semuanya dengan baik. Nah, untuk itu barangkali untuk kali ini kita akan menyudahi dulu kegiatan coach kita. Terima kasih banyak untuk Bu dan Pak Mil untuk latihan coachnya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.